beribadat itu ya laksana kita minum air, artinya air itu diminum oleh siapapun, oleh hewan, oleh binatang, oleh tumbuhan, oleh manusia, dan sebagainya. Tidak tanya, manusia saya akan diminum olehmu, kamu agamanya apa? Nggak ada yang tanya. Lalu bumi dipijak juga nggak ada yang tanya, kamu agamanya apa? Nggak ada yang tanya. Lalu pula ya taruhlah udara ini, taruhlah oksigen ini dihirup oleh manusia, juga nggak ada yang. Ribuan agama dan kepercayaan belum bisa mengubah tatanan dunia yang jelas-jelas, yang memanunggalkan itu kalau istilah Sutasoma itu ya Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangro, artinya berbeda-beda tetap satu jua tujuannya gitu loh. Ya tidak ada peribadatan yang berbeda. Niat ibadat itu adalah memayu kayuning bawono. Kalau sekarang niat ibadat mungkin untuk memperbesar organisasinya. Tapi ulo salam yo atur bagyo wis muga nusantara. Om wilahing jati nuhun ya jati leluhur Nusantara. Tapi uluk salam mulia. Kali ini siang ini hari Rebo manis, Selasa Kliwon Rebo manis, besok Kamis Pahing ini pas jam 40 ya. Saya kepengen ngudari rasa pribadi saya lah. Ini saya bercerita bukan dasarnya petunjuk, sebab semua petunjuk kan nggak mungkin juga gitu. Artinya saya mengajak keseimbangan antara nalar, naluri dan nurani ini mesti seimbang, karena kegaiban itu memang samu barang kang nyoto tapi tidak berwujud. Jadi inti kegaiban itu adalah samu barang yang nyoto, sesuatu yang nyata namun tidak wujud. Saya akan menguraikan ya mengenai sawat ombal-ambil atau buah bibir masyarakat yang selama ini sudah getol. Ada yang persiapan seperti Sunda Empire, Lord Rangga, Satria dari Brebes, lalu ada lagi di Purworejo, Keraton Abuh Sejagat, bukan Keraton Agung, tapi Keraton Jagat Abuh malah. Artinya ini sesuatu yang fenomenal lah. Fenomenal apa? Terlalu beraninya manusia dalam berspekulasi. Karena apa? Dasarnya adalah cerita-cerita yang telah menjadi sawat ombal-ambil atau buah bibir dari kakek, nenek, buyut, canggah, wareng, udeg-udeg, gantung siwur, yang sampai saat ini tatanan dunia baru topiknya belum bisa terwujud, atau Ratu Adil itu belum bisa terwujud lah. Saya mengkaitkan bahwasanya fungsi daripada tatanan mental atau bintal itu kalau istilah Orde Baru itu pembinaan mental ya. Pembinaan mental seampuh-ampuhnya, ujung tombaknya itu adalah, mohon maaf, semaaf-maafnya, bukan berarti saya merendahkan agama, namun ini adalah sesuai nalar, naluri, dan nurani, dan bukan pula saya merendahkan nilai kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang ada di Indonesia, sama sekali tidak. Namun saya akan menceritakan sesuai kasus nyatanya, sekali lagi, sesuai kasus nyatanya, beberapa agama dan kepercayaan, bahkan ribuan agama dan kepercayaan belum bisa mengubah tatanan dunia yang jelas-jelas, yang memanunggalkan itu kalau istilah Sutasoma itu ya Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Mangro, artinya berbeda-beda tetap satu jua tujuannya gitu loh. Ya tidak ada peribadatan yang berbeda. Niat ibadat itu adalah memayu kayuning bawono. Kalau sekarang niat ibadat mungkin untuk memperbesar organisasinya, untuk memperbesar agamanya mungkin, atau penghayat kepercayaannya. Namun secara pure artinya yang namanya beribadat itu laksana bumi diinjak oleh manusia. Tidak tanya agamamu apa. Yang namanya air itu beribadat itu ya laksana kita minum air, artinya air itu diminum oleh siapa? Oleh binatang, oleh tumbuhan, oleh manusia, dan sebagainya. Tidak tanya, manusia saya akan diminum olehmu, kamu agamanya apa? Nggak ada yang tanya.
nggak ada yang tanya. Lalu bumi dipijak juga nggak ada yang tanya. Kamu agamanya apa? Nggak ada yang tanya. Lalu pula ya taruhlah udara ini, taruhlah oksigen ini dihirup oleh manusia juga nggak ada yang tanya. Kamu agamanya apa? Nanti kalau agamanya Kristen, nah, saya nggak mau dihirup, nggak ada lah. Ini kasus nyatanya yang wajib kita rangkum dalam diri kita, artinya merupakan sebuah rangkuman yang nyata. Kita harus bisa mengambil tali simpul ya. Tali simpul dalam artian sesungguhnya agama itu apa sih? Dan lalu Tuhan memberikan kata-kata kepada manusia, bahasa Tuhan itu apa sih? Lah, ini adalah perlu saya udari ya kita wedar ya kita beberkan bahwasanya selama ini hanya kebanyakan itu hanya padudon, bener luput, surga neraka, kaya miskin, maju dan mundur, taruhlah. Lah ini baik di dalam negara maupun di dalam agama maupun mohon maaf di dalam penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa yang katanya kincring-kincring ya, mungkin gitu loh, kincring-kincring kayak Wojo Sinangling atau Tembogo Sinangling yang merasa paling tinggi sekali gitu, tinggi dan tidak ada yang lebih tinggi lah. Ini merupakan hal yang nyata bahwasanya belum ada yang serta-merta bisa mengubah keadaan atau mengambil tali simpul kecuali empu tamtular apa ya kalau dalam Sutasoma yaitu Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwa. Lah saya akan menguraikan bahwasanya kasunyatannya bahwa bagaimana tidak akan timbul tatanan dunia baru sedangkan agama, negara, lalu kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa belum bisa serta-merta mengubah keadaan yang katanya Indonesia akan menjadi Kemahripah Loh Jinawi Kertototo Turaharjo ya taruhlah juga sampai sekarang juga masih isepan jempol belaka lah taruhlah belakotang kita terang-terangan saja dari mulai mendingan Bung Karno, mendingan pula juga Pak Harto. Tapi menurut saya setelah Pak Harto ke sini karena sudah tidak ada antara Satria Pinandita ya Satria dan Pandita sudah nggak ada dan tidak berpakem kepada kekancingan Sutasoma secara gampangnya atau laku spiritual asli Nusantara sehingga yang dianut oleh pejabat tinggi atau yang tertinggi itu kalau presiden itu mungkin eksekutif ya pemerintahan tertinggi di Indonesia, lembaga tinggi negara dan sebagainya itu monggo saja dibaca dalam literasi. Saya tidak lagi saatnya untuk mempelajari hafalan yang demikian. Namun menurut saya presiden dari Pak Harto sampai sekarang, setelah Pak Harto sampai sekarang, menurut saya tidak ada yang ngepleki kepada kekancingan spiritual Nusantara, yaitu yang berprinsip kepada Bhinneka Tunggal Ika, Tanhono Dharma Marwola. Tatanan dunia baru yang akan terjadi kelak di dunia ini, di dunia saya meyakini adalah di bumi Nusantara ini. Dan lalu mungkin tatanan dunia baru itu kemungkinan besar akan berpijak seteguh-teguhnya kepada prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhono Dharma Marwo. Artinya di sini kacamata kita dalam hidup, dalam beribadat, dalam persembahyangan, dalam keheningan tidak akan melihat label atau melihat label. Kalau saya mengatakan label mungkin tersinggung ya. Tidak akan melihat suku, agama dan ras dan perbedaan apapun atau bentuk ibadatnya, namun akan berpijak kepada manusia, melihat dengan manusia adalah mengukur dirinya sendiri sesuai dengan orang lain, dan orang lain mengukur dirinya orang lain itu sesuai dengan dirinya sendiri. Artinya berkebalikan, ngukur rasa neng lian koyo dene ngukur rasa neng diri pribadi, dan yang lain pun yang saya maksud adalah mengukur rasa diri kita sesuai dengan rasa yang lain, artinya kepada dirinya. Lah ini yang perlu kita tandaskan bahwasanya bagaimana mungkin tidak akan timbul tatanan dunia baru sedangkan agama-agama apapun, berapa bentuk agama saya kurang tahu persis tapi ribuan lah, lalu kepercayaan apapun, mungkin saya juga tidak akan mengatakan boten kula wiji-wiji antaranipun Sabto Darmo atau Angling Darmo atau Kawruh Hak atau Kawruh apapun, saya tidak melihat itu. Namun kasunyatanya
hanya merasa kincring-kincring koyo tembaga sinangling ya. Namun menurut saya itu belum bisa serta-merta mengubah pandangan hidup yang berkiblat kepada sentral rasa, artinya bermuara kepada rasa rumangsane urip. Lah intinya saya kali ini mengatakan bagaimana tidak akan timbul tatanan dunia baru yang sudah nyata-nyata menurut saya beribu agama dan kepercayaan belum bisa mengubah keadaan. Saya rasa demikian. Terima kasih.